Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki pekan Advent yang pertama pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan kutipan Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 11. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang yang lain lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kendati pun mengagumi Yesus Kristus, orang-orang Yahudi yang berhimpun di seputar Yesus masih bermental lama. Harga diri sebagai bangsa pilihan Tuhan membuat mereka cenderung memandang rendah orang-orang di luar Israel. Orang-orang asing. Perwira Roma yang mencari Yesus untuk hambanya yang sakit termasuk dalam kalangan yang dianggap hina oleh orang-orang Yahudi. Mungkin dia pun berjuang melawan konflik batinnya untuk mencari Yesus. Sebab secara politis dia berkuasa. Dia pemimpin pasukan pendudukan. Sedangkan Yesus bukan apa-apa. Tapi dia datang juga kepada Yesus dengan merendahkan dirinya. Dan buah dari permohonannya ialah kesembuhan bagi hambanya itu. Puncak dari kisah ini adalah apresiasi pujian Yesus atas iman si perwira tersebut. Iman sebesar ini belum pernah saya jumpai di Israel. Dan Yesus kemudian menegaskan bahwa banyak orang dari luar Israel akan datang lalu duduk makan dan minum bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan sorga. Penegasan ini merupakan tamparan keras bagi orang-orang Yahudi yang merasa selama ini lebih berhak menikmati privilege, menikmati perlakuan istimewa sebagai bangsa pilihan Allah. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, apa pesan, apa inspirasi dari kutipan firman Tuhan hari ini untuk kita yang merayakan atau menghayati masa Advent? Mari saudara-saudari kita belajar dari perwira Romawi ini. Pertama, supaya kita memiliki iman yang besar. Perwira kafir itu justru dipuji karena imannya yang besar kepada Yesus yang dia tunjukkan dalam sikapnya mau datang mencari Yesus dan memasrahkan seluruh harapannya kepada Yesus supaya hambanya sehat. Itu iman yang besar. Adakah kita saudara-saudari memiliki iman yang besar sebagai pengikut Kristus?
Kalau kita memiliki iman yang besar, maka kita juga akan memasrahkan seluruh hidup kita di dalam penyelenggaraan Tuhan yang bijaksana. Kita akan memasrahkan seluruh kerinduan, harapan, pergumulan, masalah kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan atau dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Maka sekali lagi pertama, milikilah iman yang besar seperti perwira kafir ini. Yang kedua, saudara-saudari, dia memiliki, atau perwira kafir itu memiliki kerendahan hati. Terbukti ketika Yesus hendak datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya yang sakit. Dia berkata, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Dan itulah yang kemudian membawa Yesus kepada pujian, apresiasi kepada iman dari perwira ini. Iman sebesar ini belum pernah kujumpai di Israel. Iman yang besar, iman yang kuat, dia akan berbuah di dalam kerendahan hati untuk mengakui kuasa Tuhan atas hidup kita. Iman yang besar akan berbuah kerendahan hati untuk melihat bahwa Tuhan mampu melaksanakan apapun dalam hidup kita, bahkan hanya dengan bersabda. Ini teladan luar biasa untuk kita, saudara-saudari, bahwa memiliki iman tidak cukup iman sebagai identitas, tapi iman yang nyata dihayati di dalam kerendahan hati, seperti perwira Romawi kafir ini. Dan yang ketiga, saudara-saudari, sebagai kelanjutan buah dari iman yang besar itu adalah perwira Romawi ini memiliki kasih dan kepedulian, bela rasa penuh tanggung jawab terhadap hambanya yang sakit itu. Yang namanya hamba, saudara-saudari, kadang ada banyak Tuhan yang tidak punya hati, yang tidak punya kepedulian, yang tidak punya inisiatif yang luar biasa untuk menolong hambanya yang sakit. Tapi ketika perwira Romawi mau dengan inisiatif, bahkan merendahkan dirinya di hadapan Yesus, supaya hambanya sehat kembali. Itu hanya mungkin karena pertama tadi dia punya iman, kemudian kerendahan hati untuk mengakui kuasa Yesus, dan yang ketiga ada kasih, ada tanggung jawab, ada kepedulian, ada bela rasa di sana yang terwujud. Sebab iman yang besar terwujud di dalam kerendahan hati dan kasih yang penuh dengan bela rasa. Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, moga-moga kita memiliki iman sebesar perwira kafir ini. Sebab hanya kalau kita memiliki iman yang besar, segala sesuatu bisa terjadi. Mari kita miliki kerendahan hati. Sebab tanpa kerendahan hati, maka Tuhan tidak bisa berkarya dalam diri orang-orang yang sombong dan tinggi hati. Dan mari kita memiliki kasih, bela rasa, kepedulian kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Apakah itu secara langsung dalam keluarga atau tanggung jawab sosial pada sesama di sekitar kita yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan kepedulian, yang membutuhkan sapaan dari kita. Selamat beraktivitas hari ini, saudara-saudari. Moga-moga permenungan ini menjadi salah satu inspirasi bagi kita untuk mengisi masa Advent kita. Makin memiliki iman, makin rendah hati, dan makin berbela rasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami boleh Kau panggil untuk menjadi para pengikut-Mu. Terima kasih atas anugerah iman yang membuat kami mempercayakan seluruh hidup kami kepada-Mu, keprihatinan-keprihatinan, pergumulan-pergumulan, bahkan di saat kadang-kadang kami menemui
Segala sesuatu serba gelap, seakan-akan tidak ada harapan. Engkaulah satu-satunya harapan kami. Kuatkan iman kami Tuhan, agar kami mampu untuk percaya akan kuasa-Mu yang luar biasa, makin rendah hati dalam hidup, makin memiliki kasih bela rasa dalam seluruh hidup dan perwujudan iman kami. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari sekalian, berkatalah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan, doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.